Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah amma. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kanang Siro, yaitu beliau Bapak Supari SPDMPT, dan yang kami hormati Bapak Wakil Guru, serta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang kami hormati pula. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara diseminasi tentang angkatan 10 CGP Kabupaten Pekalongan yang akan dilaksanakan oleh saya, Eko Budi Prayitno, di bawah asuhan dari Bapak Dedi Sarwono SPDMPT. Untuk hari ini saya sengaja membuatkan Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu itu adalah rekan kami sejawat kami di SMP Negeri 1 Kanang Serang untuk memberikan ekspresi dan prestasinya kepada SMP Negeri 1 Kanang Serang. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan sudah meluangkan waktunya untuk kelancaran kita bersama. Dan hari ini pun kami akan memberikan suatu presentasi yang akan kita laksanakan di hari ini juga, sehingga apa yang nanti akan kita presentasikan adalah tentang budaya positif dan juga sertifikat restitusi yang akan kami laksanakan di SMP Negeri 1 Kanang Serang guna melengkapi CGP angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Untuk itu saya minta Bapak Ibu Guru untuk memberikan hal-hal evaluasi kepada saya, masukan kepada saya, sehingga ini sebagai bekal saya dan panjenengan semua. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, dan sebelum itu kita laksanakan kami mohon Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Budi Prayitno SHMPD, selaku CGP Angkatan 10, yang saya hormati Bapak Ibu semua, peserta diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersurah pada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita dapat syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi ini sangat penting sekali, bahwa dengungan dari kurikulum Merdeka di antara adalah budaya positif. Nah, salah satu kegiatan dari CGP itu adalah diseminasi seperti ini, sehingga nanti mohon pada Bapak Ibu semua memberikan masukan saran terkait dengan diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Eko nanti. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita banyak calon guru penggeraknya, setelah Pak Eko PS, Pak Eko PP, dan kemudian nanti di angkatan 11 ada berlima itu terbanyak di Kabupaten Pekalongan untuk tahun ini itu ya. Yang lain kan tidak ada sampai 5. Kita di angkatan 11 itu paling banyak 5 CGP nantinya. Dan saya berharap ke depan apabila dibuka lagi, mohon teman-teman yang lain untuk bisa ikut, sehingga nanti akan selalu bertambah guru penggeraknya. Ya tidak apa-apa, artinya ketika ada regulasi baru, ada kebijakan baru, dan itu hal yang positif, apa salahnya kita ikut, dan pasti ada manfaatnya, karena di situ adalah sebuah sarana fasilitas untuk menuntut ilmu Bapak dan Ibu. Jadi itu Bapak dan Ibu, disiplin
positif itu penting sekali, dan alhamdulillah di pilihan pengembangan diri maupun di pilihan kinerja Bapak Ibu banyak yang milih disiplin positif. Ini merupakan modal bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan disiplin positif di sekolah kita. Sekali lagi saya mohon maaf nanti apabila saya tidak bisa menangani sampai akhir Bapak dan Ibu, nanti mohon masukan sarannya dari Bapak Ibu semua terkait dengan diseminasi ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan dibukanya kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar sampai akhir, membawa kemanfaatan bagi Pak Eko, bagi Bapak Ibu maupun bagi sekolah kita. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kandang Serang yang telah memberikan beberapa hal tentang penanganan ini tentang budaya positif, sehingga ini sebagai bekal saya selaku CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Pekalongan, dan kita sama-sama untuk Bapak Ibu untuk mendukung adanya kecerdasan di SMP Negeri 1 Kandang Serang, sehingga kami dengan adanya hal diseminasi ini adalah sebagai bentuk wujud untuk memberikan perkembangan pada peserta didik kita. Semoga mendapatkan suatu kesuksesan di kelak hari nanti. Ini saja, terima kasih Bapak, dan saya ucapkan terima kasih Matur, dan akan kita lanjutkan adanya presentasi diseminasi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua baik Bapak Ibu ya? Alhamdulillah, di hari ini Bapak Ibu semuanya saya undang di lab ya IPA, karena dengan adanya diseminasi ini saya akan memberikan suatu tindak lanjut apa yang sudah dilaksanakan di ruang guru Bapak Ibu. Itu yang sudah saya sampaikan, dan ini tindak lanjutnya karena CTP ini di sini sebagai tuntutan dengan adanya diseminasi ini untuk melanjutkan prakarsanya Pak Eko itu bagaimana di SMP Negeri 1 Kandang Serang. Makanya ya mohon maaf Bapak Ibu untuk di sini, dan saya rasa terima kasih untuk memberikan supportnya kepada saya. Untuk itu Bapak Ibu, di hari ini kami akan membahas tentang adanya budaya positif dan segitiga restitusi. Mungkin panjenengan semua sudah paham apakah itu budaya, ya. Apalagi yang namanya positif itu berarti hal budaya yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif yang akan saya presentasikan di hari ini yaitu tentang bagaimana sih ya budaya yang ada di sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 1 Kandang Serang. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah terbiasa untuk membudidayakan adanya suatu kedisiplinan yang ada di SMP Negeri 1 Kandang Serang, terlebih-lebih kepada anak didik kita. Karena kita semua di sini adalah sebagai Bapak Ibu guru yang memberi tuntunan atau menuntun kepada siswa dan siswi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini yang sudah kami persiapkan yaitu PPT presentasi, sehingga dengan adanya budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Kandang Serang yang akan kami laksanakan di sini, yaitu budaya itu suatu kebiasaan yang ada di sekolah kita. Jangankan di sekolah kita juga terbiasa di rumah dan di masyarakat. Jadi budaya ini kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga akan menimbulkan kepositifan langkah dan permasalahan juga. Permasalahan juga ada, kebaikan juga ada. Jadi dengan adanya budaya positif ini dan segitiga restitusi akan kami sampaikan. Yang pertama adalah budaya positif ya. Jadi dengan adanya budaya positif ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya dari angkatan 10 ya, CP-nya Bapak Dedi Cahyana SPTP, itu beliau kepala sekolah tanpa rokok ya gitu. Dan di sini alhamdulillah kami akan melaksanakan budaya positif itu menurut Ki Hajar Dewantoro ya, atau biasa disebut dengan KHD. Dan nanti kan ini semua angkatan CPP yang ke-11
Saya yakin nanti bisa menyesuaikan seperti saya, malah lebih baik dari saya, itu Bapak Ibu ya. Untuk yang selanjutnya di situ budaya positif itu dengan kata disiplin yang sudah saya sampaikan, bahwa disiplin itu perlu kita laksanakan dengan sebaik mungkin, karena budaya disiplin ini kita kan sudah terbiasa dari rumah sampai ke sekolahan, itu adalah sebagai budaya disiplin sesuai dengan waktu ya. Jadi disiplin ada hubungannya dengan hukuman, dan sungguh-sungguh dalam suatu belajar itu kita masuk dalam kriteria dari Ki Hajar Dewantara, sehingga kita cenderung untuk melaksanakan suatu kedisiplinan yang wajib kita laksanakan, sehingga kita wajib untuk membudidayakan pada peserta didik kita, atau kita istilahnya berpihak pada murid kita, yaitu yang ada di SMP negeri atau Pancasila. Itu pun nanti setelah kita di SMP atau pulang dari mengajar, kita juga nanti berhubungan di rumah tangga maupun kita di masyarakat. Jadi semua budaya itu nanti dipakai sampai manapun. Bapakku yang terhormati, ini menurut Hajar Dewantara bahwa dengan ada istilah kata di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya berarti semua di sini Bapak Ibu sudah merdeka. Tapi anak-anak kita itu dalam kurikulum merdeka itu sudah memerdekakan. Apalagi kita itu dalam mengajar juga berbagai modifikasi belajar apa yang kita lakukan dalam suatu pembelajaran di kelas. Ya, ada di dalam kelas juga, ada di luar kelas juga, itu termasuk budaya yang baik. Kenapa? Hal itu ada anak didik kita itu ada yang bisa menyesuaikan, ada yang belum bisa, karena harus kita tuntun. Ya, jadi tetap kita itu berdisiplin, ya, itu harus melakukan suatu contoh dulu. Kita mencontoh dengan disiplin kebaikan, pasti akan siswa kita akan meniru. Tapi kalau kita, ya mohon maaf, tidak disiplin, ya nanti apalagi peserta didik kita nanti akan mengikuti kita juga. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mampu untuk melaksanakan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara itu sehingga kita dalam konteksnya ya, disiplin yang kuat itu disiplin yang memberikan fasilitas kita itu akan kuat, akan memerdekakan kita sendiri dan kepada siswa itu apabila kita itu sudah kuat. Kalau kita belum kuat, ya kita belum bisa untuk memberikan hal menyebarluaskan kepada peserta didik kita. Maka kita sudah itu adalah panduan ini dikuatkan. Ya. Dari sini ini berarti dengan adanya Hajar Dewantara itu menguatkan adanya beberapa hal tentang perintah, tetapi juga harus mempunyai motivasi internal. Ya, sehingga dengan motivasi internal ini kita akan melaksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga akan memberikan dorongan kepada anak-anak didik kita. Itu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya di sini dengan adanya kata lain, ya, ini seseorang bisa dikatakan disiplin itu percayanya pada diri sendiri terlebih dahulu. Kalau kita belum percaya pada diri kita sendiri, mungkin kita akan percaya pada orang lain, atau mungkin kita akan dipercaya pada orang lain. Makanya Yusuf Bapak Ibu biasa orang di sekolah ya kita tanamkan sehari-hari kepada anak didik kita, mencontohkan bahwa budaya untuk saling menyapa ya kepada teman kita, budaya ya senyum, sapa ya dan bersalaman, itu adalah budaya positif. Apabila dengan adanya penanaman itu, ya insya Allah kita dan anak-anak kita pasti akan memberikan hal yang terbaik, ya gitu. Jadi dengan adanya budaya karakter ini, sehingga kita membuktikan dengan adanya karakter siswa, ya itu dalam bersalaman, itu sudah merupakan budaya positif, memberikan contoh yang baik ya kepada orang tua dengan anaknya, gitu ya. Apalagi kita itu sudah mengasuh ya kepada peserta kita, anak kita, walaupun ada orang tua yang asli, tapi kita juga untuk mengasuh, untuk membina adanya beberapa hal tentang adanya budaya berkarakter yang positif. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara ini memberikan keteladanan konsepsi sikap ini yang sesuatu memerdekakan tadi, ini sebagai catatan kita, ya. Catatan kita kepada anak-anak kita dengan adanya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kita akan memberikan suatu hal yang baik, nilai kebajikannya. Apabila tidak nilai kebajikan tidak bagus, ya akhlak
Ya, anak-anak kita nanti malah tidak baik, makanya kita memberikan nilai kebajikan yang baik sehingga kita akan memberikan suatu nilai-nilai moralitas baik lahir maupun batin kepada siswa-siswi kita. Sehingga dengan penanaman Kiai Dewantoro itulah yang akan kita laksanakan dengan hal yang paling bagus juga kepada anak-anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi yang sudah saya sampaikan dengan adanya nilai-nilai kebajikan, itu Bapak Ibu sudah tahu semua mengenai nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan tersebut adalah timbul dari hati pribadi kita masing-masing dan kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi dengan nilai kebajikan tersebut kita akan timbul dari nilai ekstrinsik dan intrinsipnya. Ya, dari tingkah laku, baik perbuatan dari siswa dengan temannya, dan juga hal kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah. Namun di situ dengan adanya hal kebajikan tersebut itu adalah memberikan suatu nilai penerapan pada diri kita pribadi masing-masing, sehingga apa yang baik dan tidaknya akan kita laksanakan yang paling terbaik di luar ya. Jadi dengan adanya beberapa hal nilai kebajikan tersebut sebenarnya tinggal dari perilakunya kita, ya, motivasinya kita dan juga dari kita dalam suatu melakukan pendidikan itu biasanya itu memberikan suatu hal yang baik, tapi kalau tidak baik mesti akan kita tinggalkan, gitu ya. Jadi untuk itu selanjutnya ini nanti kesimpulan aja Bapak Ibu, jadi untuk yang budaya positif ya itu kesimpulannya di sini. Nanti ada beberapa hal kenapa kok kita itu memberikan suatu nilai kebiasaan dengan disiplin tersebut, kita mengarahkan butuh siswa kita supaya memberi suatu dorongan sehingga kita akan timbul adanya suatu nilai kontrol ya, di mana nanti kita akan nilai kebiasaan ya kepada diri kita sehingga tidak akan kita mempunyai nilai yang dihargai. Jadi kita nanti memberikan hal yang terbaik, insya Allah kita akan ditiru oleh siswa kita. Jadi apabila kita terlambat, ya nanti kita juga ditiru oleh kebiasaan siswanya kita sendiri nanti. Wah saya sudah terlambat kok, siswanya kalau tidak terlambat, ya pasti tidak. Malah saya terlambat, siswanya nanti terlambat. Begitu juga kalau kita itu sesuai dengan masuk, ya siswanya pun masuk sesuai jam. Itu ya. Jadi kesimpulan di sini diri dapat membuat seseorang yang memiliki potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sehingga ini sesuatu yang bermakna, dengan kata lain disiplin di sini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri sehingga bagaimana menguasai diri kita untuk tindakannya, gitu ya. Jadi yang kita lihat juga adalah harga diri kita. Bagaimanapun harga diri kita kalau kita menerapkan yang terbaik pasti akan diterima oleh orang lain. Dan yang selanjutnya ini adalah kita pembahasan itu tentang segitiga restitusi. Ya, jadi dengan adanya budaya positif itu hubungannya dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dengan penanganan saya ya percayalah pada Bapak Ibu semua sudah tahu tentang adanya segitiga restitusi. Apalagi di bagian biasa ATK beliau berdua ya, kemudian ada Bapak aku ya. Jadi biasa menangani dengan segitiga restitusi, di mana dengan adanya segitiga restitusi adalah proses adaptasi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman sehingga murid yang lebih jujur ya pada dirinya sendiri ya, sehingga akan melakukan apa yang tingkah lakunya dia lakukan dengan teman yang lain dengan hal yang baik juga. Jangan sampai timbul adanya kelebihan pada orang lain atau teman yang lain. Jadi ini ya, jadi tindakan kita untuk mengevaluasi sehingga dengan ada tindakan kita pada orang itu mencerminkan atau tidak. Kalau mencerminkan berarti itu hal yang terbaik. Kalau tidak ya berarti nanti timbul adanya suatu permasalahan ya. Jadi itu yang restitusinya itu sendiri. Dan yang selanjutnya di sini ada beberapa hal. Kenapa kok ada istilah dari segitiga restitusi? Nanti kita paham ya adanya beberapa segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini dengan logonya segitiga ya. Yang pertama itu menurut tindakan apa yang saling kita laksanakan sehingga dengan cara menunjukkan keyakinan ya dan menstabilkan identitas. Apalagi di sini kalau kita lihat satu persatu
Kamu tentu punya ya, alasan mengapa melakukan itu. Ya, itu kalau kita biasanya kan di KPM ya ada tematik di tematik kan ada itu pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini ada biasanya Bapak Ibu kan bisa dikatakan kesepakatan kelas juga kan dilakukan ya sebelum adanya proses pembelajaran. Biasanya kan ada kesepakatan bila yang terlambat itu bagaimana ya, kalau mau yang izin juga bagaimana, itu kan kesepakatan kelas itu Bapak Ibu saya yakin juga terbiasa juga. Ada lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya, dan ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini ya. Ini bagian dari pertanyaan kita boleh kepada siswa-siswa kita. Jadi semuanya di sini adalah proses dari menangani siswa terjadinya suatu permasalahan ya, caranya begini ya, untuk memberikan suatu solusi untuk nasihatnya. Jadi dengan adanya hal-hal tadi mengenai segitiga restitusi tadi adalah supaya tidak timbul adanya permasalahan dan mengatasinya juga tidak dengan penuh emosi, santai ya. Jadi nanti kita mengarahkan pada kita. Saya kemarin aku ya, itu kebetulan ya anak didik kita ya, juga sering terlambat ya, tapi sehingga kita yang memberikan nasihat dengan yang halus ya, jangan sampai langsung ya kamu begini ya, akhirnya memberikan suatu hal ya, akhirnya siswa di sini hatinya kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, tidak yang nasihati yang baik-baik itu. Mungkin sebelum itu Bapak Ibu bisa melihat sebelum saya lanjutkan, melihat dari segi tiga institusi yaitu dengan film ya, film pendek ya. Tapi sebelum film pendek saya minta untuk speaking ini ya, speaking Bu Uni ini ya. Ya saya minta ini kan ini ada speaking ya Ibu ya. Jadi monggo Bu Uni maju ke depan. Iya, monggo kami ayo Bu Uni. Ya, sini ini kita tolong ya, sebelum kita masuk ke video pembelajaran atau video kasus ya, ini monggo Bu Uni saya minta untuk bagaimana dengan pandangan berdasarkan begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMP 1 Kandang Serang, biar kita lebih semangat pada siang hari ini ya, tidak ngantuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi nanti ice breakingnya tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali ya, kemudian tepuk siang 2 kali, tepuk malam tidak berbunyi karena malam-malam kan orang sedang pada tidur ya, jadi tidak boleh ada suara, tidak boleh mengganggu ya Pak Tasang ya. Sampai berdiri saja ya. Bapak berdiri biar lebih semangat Pak Aris. Kita coba terlebih dahulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Berarti Bapak Ibu konsentrasi nih. Sekali lagi. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Oh iya. Iya, terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Untuk Pak Cerudin tidak tepuk ini. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun Ibu Uni ya, yang memberikan sebagian kita sehingga di hari ini kita semakin semangat ya untuk segitiga restitusi. Itu ini Bapak Ibu pandangan semua untuk melihat dari tayangan video ya. Ini dengan adanya beberapa hal, kenapa kok ada berbagai film yang fenomena yang ada di berbagai SMP ya, atau mungkin di mana ini kejadian-kejadiannya. Kita akan melihat tayangan
yang ada di depan ya, ini Bapak Ibu untuk mencermati apa yang ada di tindakan-tindakan berikut ini, dan nanti apabila ada yang mau dikomunikasikan, diskusikan, ya nanti bisa diambil Bapak Ibu memberikan hal-hal untuk berdialog itu ya. Oke, Bapak Ibu mohon dicermati. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sekarang? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, begitu Bapak Ibu semua ya, di sini juga Bapak Ibu guru yang kita semua ya. Jadi dengan adanya apa yang tadi sudah disampaikan dengan semua ya, yang ditanyakan itu adalah memberikan utang antara bagaimana kita untuk mengantisipasi mengatasi adanya siswa-siswa kita yang ada suatu permasalahan itu dengan beberapa suatu langkah-langkah yang baik. Jangan sampai untuk menyinggung langsung kepada anak didik kita. Jadi Bapak Ibu semua mungkin dari penampilan tersebut ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, atau mungkin ada masukan mungkin bagi kita apa sudah terbiasa di SMP kita melakukan hal lain itu saya kira iya ya, apalagi kedua BKBK yang ya bagi kita sudah hebat sekali ya, dan semua ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin mau menambahkan dari proses tadi atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan sebelum kita melanjutkan untuk film yang kedua kali. Ada tidak? Iya, untuk Pak Ansel. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hari Tanu Sudibyo, disingkat Hartanso. Oh iya, Pak Hartanso ya. Tadi saya melihat di situ ada budaya positif yang terkait dengan sifat penanganan kenakalan anak. Iya. Dari awal saya melihat video Bapak tadi terkait dengan judul, saya pikir tentang budaya positif kebersihan atau kaitannya dengan lingkungan. Maka pertanyaan saya siapkan untuk itu sebetulnya, bukan untuk terkait dengan budaya positif tentang kenakalan. Nah, pertanyaan pertama, budaya positif yang dibahas dalam ranah untuk menciptakan suatu kebajikan dalam suatu yang merdeka, maka kedisiplinan muncul tadi ada apa saja yang dikaitkan dengan budaya disiplin tadi ya Pak. Ada apa saja? Tadi yang pertama mungkin tentang kenakalan, mungkin yang lain budaya positif apa yang layak untuk kita bahas dalam ranah SMP gitu, yang perlu ditingkatkan atau yang sering muncul yang perlu diutamakan di samping budaya positif yang lain. Yang kedua, terkait dengan budaya positif mungkin kebersihan lingkungan Pak. Ya. Apa kira-kira tindakan Bapak untuk menyikapi keadaan di SMP kita, karena kita tahu topografi, demografi, situasi berbeda dengan SMP desa atau SMP kota misalnya. Melihat potensi crowding anak-anak atau lingkungan sekitar seperti ini terkait dengan budaya positif kebersihan itu bagaimana solusinya? Apakah ada? Apakah ini termasuk dalam ranahnya? Itu ada dua maksud. Yang pertama, budaya positif apa saja yang sekiranya bisa dikembangkan di SMP kita. Yang kedua, bagaimana solusinya untuk menciptakan budaya positif terkait dengan kebersihan di sekolah kita. Terima kasih. Yaitu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus sekali, ada 2 poin ya. Tadi yang sudah ditampilkan memang itu adalah suatu permasalahan bukan mengaitkan tentang kebersihan dan lainnya. Ini
memang ini basicnya adalah masalah siswa. Baik tadi sudah dikatakan dari adanya panjenengan, kita buat hari ini tidak apa-apa karena kita yang tadi dikatakan tentang kebencian, tapi kebencian memang di tempat kita sering digalakkan, ya. Namun ada juga salah satu siswa yang kurang menerapkan apa arti dari kebencian tersebut. Jadi kebencian itu tidak langsung hanya kesadaran diri sendiri, namun ada juga yang menyepelekan atau mengabaikan dengan kebencian. Nah, makanya kita sebagai guru, ya, sebagai kita yang namanya mendidik itu yang memberikan contoh kepada siswa supaya dengan adanya kebersihan itu kita galakkan dan jangan sampai membuang sampah sembarangan, dan juga kelas-kelas harus bersih setiap kita mau masuk, sehingga kita yakin di dalam suatu kelas tersebut nanti akan kita enak untuk dipandang, sehingga kita langsung untuk proses pembelajarannya. Hal ini makanya saya terima kasih sekali Bapak Espanso yang tadi telah menanyakan tentang kebersihan. Kita nanti di SMP kita dalam kebersihan dengan adanya siswa tersebut akan mampu untuk memberikan hal-hal yang positif, sehingga dengan kebersihan tersebut lingkungan akan semakin bersih, dan tanpa kita sudah masuk ke kelas hanya membersihkan. Namun begitu kita masuk ke kelas harus sudah bersih gitu. Itu yang pertama Pak Baca, ya. Jadi untuk segi dari kebersihan tadi yang jelas kita harus kita tegakkan itu. Nah, yang selanjutnya itu tentang hal kebersihan tadi, emang kita sebagai daerah atas, ya, itu di daerah kita memang banyak siswa-siswi yang banyak jajan, ya, sehingga kebersihan pun harus semakin kita tingkatkan, sehingga dengan adanya kebersihan tersebut merupakan dari suatu yang menjadi tinggi. Berarti intinya kita itu mampu menerapkan apa sih arti dari 5K. Nah, itu ya segi kebersihannya. Mungkin itu yang saya sampaikan, ya. Mungkin hanya sebagian belum menambah pandangan, ya, termasuk itulah sebagai bahan kajian kita nanti ke depannya. Dan juga apalagi pandangan semua guru yang di sini nanti ada yang mau melanjutkan yang CGP yang ke-11, ya, nanti bisa mengembangkan bahwa kita nanti produk dari kebersihan tersebut akan kita galakkan. Kalau yang ini kebetulan yang kita sampaikan adalah tentang kedisiplinan budaya positif, namun ada siswa yang bermasalah. Ini itu yang pertama itu. Mungkin ada hal yang kurang lagi, bisa? Tidak, apa itu ya? Terima kasih. Dan ini ada satu lagi Bu yang bahwa itu ya mengenai kegiatan yang bermasalahan, sehingga siswa di sini banyak yang ya seperti tayangan di sini ya Pak, itu di bahwa manusia itu memang berbeda segi dalam penerapannya, yaitu mengenai keterlambatan siswa ini, ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini baru masuk untuk siswa, ya, keterlambatan. Salah satu program yang dikembangkan Ini biasanya posisinya bimbingan konseling, ya, Pak bisa bekerja dari adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa maafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, teori
ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer.
Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, begitu Bapak Ibu, untuk video yang kedua saya hanya yang hubungannya dengan budaya positif dan juga tadi juga ya dengan adanya segitiga restitusi. Dan mungkin hal ini kalau kita lihat di posisi Naren itu hampir sama di SMP kita di Bapak Ibu ya, sama ya. Ini posisi rumah kontrol tersebut memang kita terbiasa untuk menerapkannya. Apalagi Bapak Ibu, Guru ya dan juga wali kelas, apalagi terlebih ini beliau berdua ya, Bu Gustiati dan Bapak Agung ya, ini kan biasa menerapkan posisi rumah kontrol tersebut dengan adanya posisi tadi itu. Tapi yang jelas untuk yang penghukum itu ya, yang kayak merasa bagaimana kepada siswa tidak ya, ada ya. Kalau yang tadi tayangan ada, tapi kalau kita tidak ada hal kayak gitu. Jadi semuanya itu kita dengan luas fleksibel, namun untuk memberikan hal yang terbaik bagi siswa kita sendiri. Yang itu Bapak Ibu ya, sampai menghukum hari ini pun ada di SMP kita. Mungkin ada masukan Bapak Ibu untuk yang tadi itu ini yang kedua, ada enggak mungkin Bapak Ibu yang lainnya? Ada tidak masukan? Dengan beliau Pak Agung atau Bu Gustiati yang berikan ada masukan? Ada betul? Ada masukan untuk hal tadi yang sesuai dengan yang ditayangkan? Kalau tidak ada ya karena waktu juga di Bapak Ibu Minsewu tidak ada ya. Ya kalau tidak ada apa yang tadi hal-hal yang sudah diperlihatkan sehingga budaya positif kita lakukan dengan sebaik mungkin, namun dengan adanya hal yang jelas kita adalah sebagai pendidik ya untuk memerdekakan kepada siswa kita sendiri, apalagi yang namanya siswa biasa berlaku yang hampir mirip dengan ini. Namun yang penting di tempat kita tidak ada yang pertama tadi penghukumnya ya itu. Jadi itu Bapak Ibu, yang selanjutnya tadi ini dari maknanya untuk memperbaiki diri kita sehingga disiplin itu akan tersampaikan oleh siswa kita, dan sehingga dalam kedisiplinan tersebut nanti akan terwujud suasana yang aman-aman sehingga tidak ada suatu permasalahan di SMP Negeri 1 Kandang ini. Yang selanjutnya ini langsung aja Bapak Ibu karena waktu. Ini alasannya dengan adanya hal tadi sudah disampaikan juga di dalam segitiga restitusi tadi sehingga sampai 5 kontrol yang tadi sudah disampaikan dalam video. Ini sebagai hal yang terakhir Bapak Ibu ya, ini sudah ada kontrolnya ini ya, sebagai pengukur, pembuat organisasi pesawat, pemantau dan manajer. Jadi kalau di sini diterapkan dengan halus juga ya siswanya halus ya, tapi kalau dengan yang ada agak meningkat ya siswanya juga akan lebih meningkat lagi karena apa? Di daerah kita itu daerah yang agak pedalaman, jadi kita harus memposisikan pada diri kita sendiri. Yang jelas posisi kita adalah untuk memberikan yang terbaik pada peserta didik kita. Oke. Ya. Jadi dengan adanya hal tadi langkahnya atau contoh tadi ini sebagai bagiannya pengukur ya yang dari 1, 2, 3, 5 ini hampir, dan yang terakhir ya kita yang penting dengan adanya beberapa hal tindakan kita sebagai pendidik harus memberikan terbaik pada anak didik kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu Nyusewu apa yang sudah saya sampaikan begitu tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Mungkin sebelum saya akhiri Bapak Ibu ada pertanyaan tidak? Boleh, kalau ada cukup. Ya, kalau cukup itu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Yang jelas kalau saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hebat sekali di sini, apalagi kita nanti yang namanya
mengaji dengan video yang selanjutnya kan kita harus bergerak ya, bisa menggerakkan dan bergerak ya, pokoknya kita harus mampu untuk memberikan hal yang terbaik pada sekolah kita, apalagi menuju ke pendidikan kita. Ini saja yang saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya baca, dan ada yang tidak bermanfaat, monggo diambil yang bermanfaat. Baca walaupun terima kasih. Ya, saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.